alamin. Kedua kalinya sholawat masalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk mengisi soft di depan yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian kami juga mohon agar mematikan atau men-silent handphone agar tidak mengganggu kegiatan sholat Jumat pada hari ini. Kami juga menghimbau kepada para jamaah untuk tidak berkata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Adapun petugas Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, imam dan khatib yaitu Ustadz Nana Subhana LC, kemudian nanti muazin dibawakan oleh Saudara Alimuddin Ma'ruf. Sholat Jumat akan dimulai pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya malah kita sama-sama membaca surat Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam, serta kita berada di naungan dan bimbingan Allah SWT. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hardin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilakan untuk menaiki mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sedang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah iradah dan inayahnya pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai warga muslim, yaitu mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang telah kita lakukan pekan kemarin dan ibadah Jum'ah yang sedang kita lakukan hari ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada qudwah hasanah terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Hadirin sedang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan, baru saja saya ditemui oleh kekasih saya Jibril alaihi salam. Kemudian beliau menyampaikan bahwa pada zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada salah seorang hamba di antara sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Dia tinggal di sebuah gunung di tengah-tengah lautan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada dia berupa air yang mengalir dari gunung sebesar jari. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan buah delima yang tumbuh di gunung tersebut. Padahal dia berada di antara lautan, tetapi air yang keluar, airnya tetap rasanya tawar. Kemudian buah delima itu hanya bisa dipanen setahun sekali, tetapi ini buah delima bisa keluar setiap hari menjadi makanan si hamba ini. Kemudian nanti di akhirat kelak, hamba ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memasukkan hamba yang sudah 500 tahun mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Kemudian laki-laki ini membantah, ya Allah, masukkan aku ke dalam jannahmu, ke dalam surgamu dengan amal 500 tahunku. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau masuk ke dalam surgaku dengan rahmatmu.
Kemudian laki-laki ini membantah lagi, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalku yang 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menyeret laki-laki ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam nerakamu. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Maka kemudian laki-laki ini oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah, bukan dengan amalnya yang 500 tahun itu. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah menyampaikan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga Allah dan menyelamatkannya dari neraka Allah, dan juga tidak dengan saya, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah sampai ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah masuk ke dalam surga Allah bukan dengan amalmu tetapi dengan rahmatmu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, wala ana, saya pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalku tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam beberapa ayat Allah juga menyampaikan kepada kita semuanya. Umpamanya di dalam surah Az-Zuhruf ayat ke-72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu ketika di dunia. Juga di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai ayat 24, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari-bidadari surga berkulit putih bersih dan bermata indah. Bidadari-bidadari putih itu bersih bagaikan mutiara-mutiara yang berjajar rapih. Semua itu adalah sebagai balasan bagi orang-orang mukmin atas amal soleh yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kalau kita melihat antara hadis Rasulullah dan kisah Rasulullah tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan dua ayat ini, sepertinya ada pertentangan, ada paradok, ta'arud. Yang ayat menyebutkan bahwa orang masuk surga itu karena amalnya, sementara hadis Rasulullah orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di antara hadis dan juga Al-Quran yang Allah sampaikan tadi tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan seseorang ke dalam surganya karena rahmatnya. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan didapatkan bagi orang yang tidak mau mengabdi beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya, maka wajib bagi kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya, ada 3 amalan utama kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini Al-Baqarah 218
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, kalau kita mengharapkan dan menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 3 amalan utama ini. Yang pertama adalah innalladzina amanu. Kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti beriman terhadap rukun iman yang ke-6, dan rukun iman ataupun keimanan-keimanan lainnya. Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa imanina, dengan sebenar-benar iman, maka insya Allah itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyampaikan bahwa antara iman itu adalah merupakan salah satu syarat utama amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan kebajikan, baik itu amal sosial kepada manusia, maka itu hanya akan menjadi catatan di manusia saja bahwa orang itu adalah memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepedulian kepada masyarakat. Tetapi kalau dia belum beriman, maka itu adalah haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akan berangkat berperang, tiba-tiba datang seorang pemuda yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah melihat wajah pemuda ini, Rasulullah merasa orang ini masih asing. Belum pernah Rasulullah melihat pemuda ini beribadah dengan sahabat lainnya. Sampai Rasulullah bertanya, "Aaminta, apakah kamu sudah beriman?" Laki-laki ini, pemuda ini menjawab, "Lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Amin summa qatil." Beriman terlebih dahulu engkau, setelah itu baru kamu boleh berperang dengan kami. Fa'amana, kemudian pemuda ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kemudian faqatala wa qutila. Pemuda ini masuk ke medan perang, membunuh kaum kafir, dan pada akhirnya kemudian terbunuh. Ketika selesai peperangan, jasad pemuda ini dikumpulkan dan Rasulullah memberikan komentar kepada pemuda ini. Apa komentar Rasulullah? Pemuda ini amalnya sedikit tapi pahalanya langsung surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul mengatakan amalnya sedikit? Karena dia belum pernah melaksanakan ibadah lainnya. Salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Hanya satu, yaitu berjihad di jalan Allah. Tetapi dengan tadi dia sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Kalau dia punya hamasah, ya, punya gelora dalam dirinya, langsung masuk ke medan perang tanpa beriman terlebih dahulu, maka kematiannya adalah kematian yang sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iman adalah merupakan salah satu bentuk kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah adalah dengan beriman terlebih dahulu. Iman yang seperti apa? Adalah keimanan yang sempurna sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang sempurna itu adalah membenarkan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian menjalankan dengan amal perbuatan. Salah satunya hilang dari 3 komponen ini, maka imannya adalah iman yang palsu, iman yang dusta, bohong. Seperti imannya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lisan mereka mengatakan amanna, kami ini orang beriman. Kemudian ketika datang waktu salat, mereka lakukan salat walaupun idza salati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan salat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Maka ketika mereka kembali kepada orang satu misi dengan mereka, innama nahnu mustahzi'un. Kami melakukan itu adalah hanya untuk mempermainkan orang-orang mukmin saja. Maka iman seperti ini adalah iman yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada tasdiqun bil qalbi. Juga ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, secara hati dia meyakini, secara lisan juga dia mengakui,
tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iman seperti ini pun adalah iman yang ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imannya siapa? Imannya iblis laknatullahi alaihi. Dia pernah tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Adam dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, melihat kenikmatan surga. Ya. Lisannya juga mengatakan ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ia mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ia mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Secara lisan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi ketika dia disuruh untuk tunduk sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, menolak. Maka keimanan yang sempurna adalah harus memenuhi 3 komponen tadi. Tasdikun bil qalbi, meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengakui dengan lisannya, wa amalun bil arkan, kemudian menjalankan ibadah dengan anggota tubuhnya. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah adalah walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Apa hijrah ini? Hijrah ini harus dimaknai dengan 2 makna. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yang kedua adalah hijrah amaliyah. Hijrah makaniyah adalah perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, atau juga yang pernah dilakukan oleh seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi seorang rahib pendeta dan bertanya, apakah kalau saya bertaubat Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Kata rahib ini, tidak akan diampuni. Kemudian karena kesal, kemudian dia menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 orang dengan membunuh si rahib ini. Tetapi keinginan untuk bertaubat masih menggelora dalam dirinya. Dia datangi seorang alim ahli tauhid dan ia mengatakan bahwa sebanyak apapun dosa engkau, kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatmu. Tetapi dengan syarat engkau harus pindah dari tempat tinggal engkau. Kenapa? Karena di tempat engkau tinggal yang namanya pembunuhan itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau engkau tetap tinggal di sana, maka engkau akan terkontaminasi lagi. Maka engkau harus hijrah. Maka laki-laki ini kemudian pindah dari tempat dia tinggal ke tempat yang lebih baik lagi. Tapi qadarullah, di tengah perjalanan dia wafat, kemudian ruhnya diperebutkan oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Pada akhirnya kemudian diukur jatuh tubuhnya lebih condong kemana? Ternyata lebih condong ke tempat dia akan melaksanakan hijrah. Maka kemudian jasad atau ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Maka hijrah makaniyah juga masyru'iyah, masih diperbolehkan untuk kita semuanya. Yang kedua adalah hijrah amaliyah, hijrah perbuatan. Kalau kita selama ini barangkali masih melaksanakan yang namanya sholat hanya sholat wajibnya saja, berpuasa hanya puasa Ramadan saja, maka kita harus hijrah amaliyah, itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Kalau sholat hanya wajibnya saja, maka harus lebih baik lagi menjalankan sholat yang sunnahnya. Kalau puasa hanya Ramadan saja, maka kita bisa menjalankan puasa yang sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah wajahadu fi sabilillah. Itu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki pemahaman yang luas tentang jihad ini. Jangan sampai kemudian jihad itu hanya dimaknai orang menenteng senjata, memerangi kaum kafir, baru dikatakan itu adalah sebagai jihad fisabilillah. Yang namanya jihad itu bukan hanya menenteng senjata, memerangi kaum kafir saja, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Ketika orang memiliki harta, maka bisa berjihad dengan hartanya, berinfak, bersedekah, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kalau dia punya gagasan yang baik,
maka berjihadlah dengan gagasannya. Kalau dia punya tenaga, maka berjihadlah dengan tenaganya. Kalau dia punya ilmu, maka berjihadlah dengan ilmunya. Semua orang punya skill, punya kemampuan masing-masing, maka dengan skill, kemampuan masing-masing itu bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Apa yang kalian anggap sebagai orang-orang yang mati syahid? Para sahabat menjawab, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Rasulullah, orang yang meninggal di medan perang, membawa senjata, memerangi kaum kafir, kemudian terbunuh, itu orang mati syahid. Rasulullah kemudian menjawab, "Asy-syuhada'u min ummati idzan laqalil." Kalau begitu, orang yang mati syahid dari umatku itu sangat sedikit. Kemudian para sahabat menjawab, "Faman ya Rasulullah? Kalau begitu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid." Orang yang berjihad di jalan Allah, menenteng senjata, memerangi kaum kafir, kemudian terbunuh, maka orang itu termasuk golongan orang mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang mati di jalan Allah, walaupun tidak mati di medan perang, tetapi seluruh kehidupannya li'ilali kalimatillah, untuk membela Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah muka bumi, maka dia pun termasuk orang yang mati syahid. Maka banyak ulama-ulama kita walaupun tidak meninggal di medan perang, tetapi mereka memiliki kearifan dan juga hamasah dan juga jasa terhadap al-Islam. Walaupun tidak meninggal di medan perang, maka mereka tetap dikategorikan sebagai orang-orang yang mati syahid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yarjuna rahmatallah." Kalau orang sudah beriman, kalau orang sudah berhijrah, kalau orang sudah berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pada hari kelak akan memasukkannya ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ayat ini, yaitu memperkuat keimanan, memperbaiki amal perbuatan, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan masing-masing. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa As-Sami'ul Alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billahi wal yawmil akhir wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati ajma'in wa ni tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru ala nazikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istawu a'tidal wa tarasul, lurus rapatkan safnya. Yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Istawu wastaqimu rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله